Jauhkan MK dari konflik kepentingan. Hakim konstitusi adalah negarawan yang diharapkan mampu menjaga marwah konstitusi. Karena itu pula, semestinya seorang hakim konstitusi netral dan tidak berada dalam pusaran konflik kepentingan. Dia juga harus bebas dari anasir-anasir yang bisa memicu konflik kepentingan, apalagi saat sedang memutus perkara dengan dalih apapun. Namun, Mahkamah Konstitusi atau MK sepertinya tidak jemu bermain dengan konflik kepentingan, atau paling tidak menyerempet-nyerempet dengan konflik kepentingan tersebut. Itu terlihat saat MK mendorong Arsul Sani untuk menjadi hakim saat mengadili sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Legislatif 2024 yang melibatkan mantan partai yang pernah dipimpinnya, Partai Persatuan Pembangunan atau P3. MK memutuskan melibatkan Arsul Sani untuk ikut menyidangkan perkara PHPU Legislatif dengan pemohon P3 karena Arsul sudah menjadi mantan anggota. Partai berlambang Ka'bah itu merupakan partai yang paling banyak mengajukan PHPU sebagai imbas dari ketidaklolosan mereka ke parlemen. MK mendalilkan perlibatan Arsul yang merupakan salah satu petinggi partai tersebut agar persidangan berjalan lancar. Sebab ada 3 panel dalam sengketa pileg dengan minimal hakim dalam tiap panel adalah 3 orang. Jika Arsul tidak dilibatkan akan menyebabkan quorum hakim di tiap-tiap panel menjadi tidak cukup. Kendati demikian, MK menegaskan Arsul tidak akan menggunakan hak untuk memutus sidang yang berkaitan dengan P3, baik sebagai pemohon atau pihak terkait, termasuk saat sesi pendalaman. Memang kita tidak meragukan integritas seorang Arsul Sani. Kita sangat yakin dia punya sikap negarawan dan memiliki integritas yang bisa memisahkan kepentingan kelompok dan pribadi. Apalagi Arsul juga telah disumpah untuk selalu objektif dan taat pada konstitusi. Bahkan Arsul juga sudah meminta kepada MK untuk tidak dilibatkan dalam persidangan yang melibatkan P3. Kita apresiasi keengganan Arsul dalam melibatkan diri ke sidang-sidang yang berpotensi membawanya ke konflik kepentingan. Kita angkat topi untuk ikhtiarnya menjauh dari tarikan konflik kepentingan itu. Namun sayangnya, MK sebagai institusi justru ingin membawa Arsul ke tengah pusaran kepentingan. Dengan dalih efisiensi, MK seolah hendak mengabaikan bahwa persoalan utama yang membuat lembaga itu kehilangan kepercayaan ialah lekatnya konflik kepentingan. Alasan teknis semestinya tidak boleh mengaburkan prinsip besar, yaitu hakim seharusnya menjaga netralitas dan menjauh dari konflik kepentingan. Merunut ke belakang, MK punya preseden terbentur dengan konflik kepentingan. Yang paling fenomenal adalah gugatan syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Dalam kasus ini, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memutuskan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Publik tidak ingin kasus seperti itu terulang kembali. Publik juga tidak mau MK sebagai penjaga marwah konstitusi terkooptasi dengan kepentingan sempit partai politik. Kemenangan MK sangat besar dan keputusannya yang bersifat final dan mengikat memberi dampak sangat besar bagi perjalanan bangsa ini. Untuk itu, tidak ada kata lain, MK harus tegas menjaga netralitasnya tanpa kompromi dengan dalih teknis. Dengan banyaknya PHPU, ada baiknya juga untuk dipertimbangkan tidak ada lagi hakim konstitusi dan partai politik. Tentu kita masih ingat nasib hakim-hakim dari partai politik seperti Patrialis Akbar dan Akil Mukhtar. Dengan fungsi MK yang sangat strategis dalam sistem hukum dan ketatanegaraan kita, jangan sampai MK menjadi alat kepentingan politik sempit dan jangka pendek.